Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ala hadhinihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala man salafuna salihun ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu ta'ala alihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in wa ila hadratis sadatina khulafir rasyidin wa ila hadratis sadatina li ba'alabi wa jami' awliya ilahi makan masyarikil ardi ila magharibiha barriha bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrat qutb rabbani sumadan sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badi, Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, wa ila hadrat Sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Abdul Rahman Bajal Habani, wa hadrat Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Adam, wa ila hadrat Sayyidina Syekh Abu Bakar Al-Usfuri wa Sayyidina Imam Al-Alfila bi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, wa ila hadrati Sayyidina Syekh Al-Imam ya Allah Abu Hassan Asyadili, wa ila hadrati Sayyidil Imam Abbas Al-Mursi, wa ila hadrati Sayyidil Imam ya Allah Tajuddin Muhammad ibn Ali Al-Sikandari wa usulihim wa furahim wa hawashim anna Allah yu'li darajatim jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. وإلى حضرة جميع مشايخنا وعلمائنا يا الله خصوصا جميع مشايخ دوما مشايخ بن مسدد مشايخ بن كرب ومشايخنا أصحاب المعاهد في بلادنا إندونيسيا ونخص خاصة جميع مشايخ في هذه القرية قرية Gebang خصوصا يا الله سيدنا الشيخ مهي محمد سعيد دوما مهي عبد الجميل مهي متعاد مهي قيم مهي صالح بن كرب خصوصا سيدنا الشيخ عبد الكريم وذريته وسيدنا الشيخ محمد هاشم مشعل وذريته وسيدنا الشيخ مهيا من زبير وذريته وسيدنا الشيخ محمد جمل أحمد وخصوصا شيخنا مرشدنا مربي أرواحنا سيدنا الشيخ مقيم بن جو عمر بن جناس بن عبد الجميل وأخيه سيدنا الشيخ محمد فاضل هادي بن جو عمر بن جناس بن عبد الجميل خصوصا يا الله صاحب الولاية Gebang سيدنا الحبيب أبو بكر سيدنا الحبيب عمر بن عمر سيدنا الحبيب عمر بن أبو علامة بن الشيخ عبد المسلم سيدنا الشيخ بن مستجيك سيدنا الشيخ بهي عبد المطلب كي الناس كي زكي الدين عبد الهادي كي صلاح الدين الناس أخينا يا الله تسينا كله وأصولهم وفروعهم وحواشهم إن الله يعلي درجات الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من يوم آدم إلى يومنا هذا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا مشايخنا مشايخ مشايخنا أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum ngaji kita baca Qul Hu dulu ya bareng-bareng ya. Diniatkan untuk para guru-guru kita dan untuk para sesepuh-sesepuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayo kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syar atfatan ya jiratal alamin ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi wal karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama niat thalabul ilmi, niat mencari ilmu. Niatnya hanya satu, talaban liridolillah wa liridho rasulillah, pengen mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengajian rutin malam Senin ataupun malam Kamis di Aswaja ini, bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik yang datang secara langsung maupun yang datang secara uka dunia maya, maupun yang ngajinya online lewat Facebooknya Kang Adi Tomo, sama mendapatkan barokah dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah malam hari ini kita memulai ngaji dengan diiringi rintikan air hujan. Mudah-mudahan hujannya hujan yang membawa barokah, yang membawakan doa-doa kita. Setiap tetes air hujan yang turun di muka bumi ini menjadi tanda amin setiap doa-doa baik dari kita. Mudah-mudahan yang punya cita-citanya terwujud. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberi panjang umur. Pokoknya doa di antara waktu yang terbaik doa kita kepada Allah adalah di antara turunnya air hujan. Makanya kalau hujan itu doa. Doa apa saja, ya Allah mudah-mudahan dapat barokah, ya Allah mudah-mudahan ilmunya manfaat, ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki yang barokah, umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Ij'al hadzal matorun barokatun li ardina limalina li rizkina li kulli syai'in ataitan. Pokoknya doa, pokoknya kalau setiap tetesan air hujan itu bukan hanya mengandung makna tasbih, tapi mengandung makna amin. Setiap tetesnya amin, 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 amin. Yo, ini cerita hujan dulu sebelum ngaji. Nanti kita ngaji kitab Usfuria. Ini cerita hujan. Nah, kenapa setiap musim hujan pasti banyak musibah? Ya enggak? Kenapa setiap musim hujan dipastikan pasti banyak penyakit? Yang salah siapa? Hujan? Atau siapa? Yang salah kita. Kenapa kita setiap musim hujan pasti belum apa-apa sudah ngomong yang macam-macam, ala musim hujan bakal banjir temenan dah.
Nah, ya kan? Baru musim hujan, baru hujan pertama sudah ngomong yang macam-macam. Ala udan bakale banjir siji. Akhirnya udan terus, akhirnya bener-bener banjir. Ai banjir sing repot siapa? Dewek. Kalau banjir yang repot siapa? Kita sendiri. Ente seneng banjir renang. Oman ini Jakarta. Nah, banjir ku beli musibah beli. Mancing TV sih. Bakal banjir ku sing seneng bocah-bocah sing syukur wong tuane. Ada banjir seneng sih bocah kasur ngambang renang. Siji bakal musim bakal udan ngomong apa? Ala bakale banjir. Sing keloro ala musim udan bakale akeh penyakit, bakale musim demam berdarah. Kalian muncul ya sakit pilek, meriang, atis, manastis, macamnya ngomong penyakit. Nah, sekarang sudah ngaji, ganti setiap turun air hujan doa, ya Allah mudah-mudahan jadi hujan yang barokah. Mudah-mudahan orang tuanya yang sedang nanam apa saja tanamannya menjadi subur. Kalau tanamannya subur, mudah-mudahan ketika panennya menjadi mujur, panennya jadi makmur. Kan enak kalau hujan nggak usah nyiram, enak nggak? Karena musim hujan, nelayan-nelayan yang ada di laut ikannya tambah banyak, walaupun dingin, tapi ikannya tambah banyak. Doain, belum apa-apa sudah doain banjir, belum apa-apa doain apa namanya penyakit. Musim hujan bakalnya penyakit. Nah, ala musim hujan bakalnya motore teles. Orang hujan nggak teles. Ala musim hujan bakalnya motore kok kotor. Orang hujan nggak kotor. Nah, jadi kalau musim hujan begini, perbanyak doa yang baik, jauhi doa yang buruk. Doa. Kenapa? Karena setiap tetes hujan ini mengandung makna amin. Apa? Mengandung makna amin. Ente ngomong apa? Diaminin sama hujan tuh. Apa? Diaminin sama hujan. Makanya doa, ya Allah, ya Allah. Nah, yang kedua, perhatikan. Beruntung Malim setiap kali ngaji selalu menganjurkan kepada kalian, kepada kita semua, beruntunglah. Kita harus merasa beruntung. Beruntung apa? Allah menakdirkan kita menjadi hambanya yang gampang dan enteng untuk mencari ilmu. Nah itu, tidak semuanya orang mudah dan enteng mencari ilmu. Hanya orang-orang yang diberikan kemudahan dan keentengan oleh Allah dalam mencari ilmu, dialah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Man yuridillah khairan yufaqihu fidin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti dia akan dimudahkan oleh Allah untuk apa? Mencari ilmu. Makanya ente-ente orang baik semua. Yang ngaji online juga baik semua. Kenapa di saat buka Facebook jam 8 malam Senin atau malam Kamis, ternyata Kang Tomo lagi live streaming lagi ngaji. Ikuti. Itu sama saja kita sedang mengejar kebaikan. Ada 3 ciri-ciri orang yang akan dijadikan oleh Allah menjadi orang baik. 1, perhatikan, ini belum ngaji, ini baru cerita. Pokoknya kalau ada orang yang semangat ngaji, enteng ngaji, mau berangkat ngaji, sudah kita cap, nggak apa-apa, kita cap, kita kasih stempel dia adalah orang baik. Jangan kita omongin jelek, jangan. Olah ngaji baik, nyolong si angger. Alah ngaji baik, nakal sih angger. Alah ngaji baik, gak bisa. Jangan. Paling tidak ketika ada orang ngaji, dia sudah diberikan stempel oleh Allah menjadi orang baik. Ya, ada lawan. Yang kedua, siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik? Perhatikan, yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik adalah orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu, apalagi bisa berjamaah. Hanya anak-anak adik-adik semuanya yang hadir di sini, yang online, tolong kita berusaha sekuat tenaga kita agar bisa menjaga sholat 5 waktu. Belum bisa berjamaah, paling tidak sholat. Sudah bisa sholat, lanjutkan agar bisa
Maaf, nanti akan dirasakan nanti. Kalau kita benar-benar menaruh keyakinan, memantapkan di dalam hati, siapa saja yang mampu menjaga sholat, menjaga jamaah, pasti semua kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan kasih jalan yang paling terbaik untuk kehidupan kita. Yang terakhir, siapa orang yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik? Ini yang sulit. Siapa? Orang yang tidak pernah melihat kekurangan orang lain. Nah, siapa aja? Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, orang yang tidak punya kesempatan untuk melihat kekurangan orang lain, orang yang tidak punya kesempatan untuk melihat kesalahan orang lain. Setiap ada kesalahan yang dialami oleh orang lain, yang ada pada orang lain, dia akan kembalikan kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang baik adalah orang yang mampu menyalahkan dirinya sendiri, walaupun jelas benar-benar yang salah orang lain. Nah, ini kehidupan sulit. Ayo contoh orang naik motor, kalau nggak nabrak ditabrak, ya nggak? Orang nabrak kan ditabrak tidak, ketabrak tidak, ya nabrak dewek. Apalagi musim hujan mungkin siap-siap. Ayo, sampean naik motor hati-hati, ente naik motor hati-hati, pelan-pelan. Ya loh. Hindari apa? Hindari lubang, hindari air. Tapi kita belum tentu, nggak tahu dari samping nyebut cepat, luak. Kitanya hati-hati, tapi belum tentu dari samping kiri kanan ada yang ngebut. Ini sudah kau cipret, harus disalahin siapa? Ya dah? Mau nyalain siapa? Ya sudah, memang sudah jatahnya kena air cipretan. Bakal beli pengen kena air cipretan udah ning dalan aja metu wis ngumah kerem ya, motornya aja metu bakal pengen ora kok kotor usur udan metu nggo motor bisa ning dalan tukune sebelah ngantrine suwe udane tambah beter, are udane tambah gede, akhirnya dalane tambah becek, otomatis bakal dalane becek yo nyipret mana mene nyipret mana mene sampean tekan omah nyewot, wah kotor kabeh ya kuwi. Wah, kotor kabeh sarungnya kotor, ondernya kotor. Beles ya artis. Siapa sih ngokon metu? Siapa sih ngokon tuh seblak pengen dewek apa dewek, tapi akhirnya nyalai wong sejen. Jadi kembali lagi bahwa orang yang baik adalah orang yang mampu menyalahkan dirinya sendiri dan tidak ada kesempatan untuk melihat aibnya orang lain. Angel itu susah. Angel itu apa? Susah. Angel, ayo cok bilang. Bisa nggak kita nyalain diri sendiri? Nggak bisa. Yang banyak adalah menyalahkan orang lain. Nah, sekarang ngaji. Kemarin sudah kita ngaji pertemuan yang lalu. Saya terangkan sebelumnya soal bagaimana pentingnya hari Jumat. Begitu istimewa hari Jumat. Saya ngulang dulu biar ingat. Pokoknya laki-laki khususnya kalau hari Jumat jangan lupa mandi. Nawaitul husla li huduri sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, atau niat saya mandi untuk sholat Jumat. Perempuan juga nggak apa-apa, niat saya mandi untuk menghormati hari Jumat. Laki-laki sholat sampai selesai, pahalanya kayak orang ibadah menjalankan ibadah 200 tahun. Enak. Sekarang masuk hadis yang ke-7. Baca dulu biar dapat barokahnya kita. Al-haditsus sabi' an Abdus Samad bin Mughaffal qala sami'tu anna Wahb bin Munabbih radhiyallahu anhu yaqul qara'tu fi akhir Zabur Dawud salawatullahi alaihi 30 satran qala ya Dawud hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an utila hayatahu qala la qala alladhi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jilduhu warta'adat mafasiluhu fa inni akrahu lahu bidzalikal maut kama yakrahul walidu li waladihi walakin la budda lahu minhu ay uridu an usarrahu fi darin siwa hadhihi dar fa inna na'imaha bala'un wa rakha'aha shiddatun wa fiha aduun wa la ya'lunakum khabala yajri minkum kama jiddam
min ajli dzalik ajaltu awliya'i ilal jannah laula dzalika lama mata adam wa waladuhu hatta yunfaqu fis sur qawluhu la ya'lunakum khabala ay la yaksiruna fi fasadi umurihim wal khabalu al fasad. Ini hadisnya. Nah, ini rada angel terus pokoknya dengerin saja. Ya, memang babnya bab tasawuf. Ada hadis dari Abdus Somad bin Mughaffal. Abdus Somad bin Mughaffal ini mendengar dari Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah berkata demikian. Beliau membaca di akhir kitab Zabur ada sekitar 30 baris. Di halaman akhirnya ada 30 baris. Ya. Awas, kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Banyak kitabnya. Tapi yang wajib kita imani hanya ada 4. Ingat-ingat. Ini tauhid. Ya. Kitabnya Allah banyak, tapi yang wajib kita imani berapa? 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan kitabnya kita apa namanya? Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suhuf-suhuf yang lain, ada suhufnya Ibrahim, ada suhufnya Musa, banyak. Itu tahu, perhatikan ini ilmu. Nabi yang wajib kita imani ada berapa? Ayo. Nabi dan Rasul yang wajib kita yakini ada berapa? 25. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25. Jumlah nabi ada 124.000. Jumlah nabi dan rasul ada 313. Ya balik. Siapa? Hafali. Ayo, ini penting, ini sejarah juga, ilmu tauhid penting. Contoh lagi, istrinya Nabi ada berapa? Nah, 9 yang ditinggal wafat. Antis ini suatin wafatil Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyil Nuktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada juwai fil mu'minina ummahatu. Itu ada 9 yang ditinggal wafat, tapi ada 2 yang tidak disebut. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Berarti kalau ada yang disebut 1 Sayyidatuna Khadijah itu berapa? 10. Ada lagi Mariatul Qibtiyah. Berarti berapa jumlahnya? 11. Itu harus dihafalin. Jadi kembali lagi, kitabnya Allah yang diturunkan wajib kita imani karena itu bagian daripada rukun iman. Kalau rukun iman berarti kita wajib tahu iman pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kedua kepada siapa? Para malaikat. Banyak jumlahnya, yang wajib hanya 10. Itu termasuk kita juga harus tahu dengan nama-nama malaikat plus tugas-tugasnya. Contoh, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup trompet tahun baru. Maka kalah. Nah, yang bagi-bagi rezeki, bagi hujan namanya malaikat siapa? Mikail. Yang di alam kubur namanya siapa? Mungkar. Yang nyatat amalnya kita namanya siapa? Raqib. Atid. Malaikat yang nggak pernah tersenyum siapa? Menjaga neraka. Malaikat Malik kan jaga neraka, sangar. Malaikat yang senyum terus jaga surga namanya malaikat siapa? Ridwan. Makanya kamu cari orang kok namanya Malik nggak pernah senyum, jarang senyum. Orang kok namanya Malik senyumnya susah. Ya, tapi ini orang namanya Ridwan rata-rata senyumnya murah senyum maksudnya. Kemujud ya, langkahnya apa? Kemujud. Saking tablengnya gitu. Nah, itu harus hafal. Nanti rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah yang tadi saya sebutkan jumlahnya ada 4. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, iman kepada para Rasul. Jumlahnya ada 25 dari Adam sampai Nabi Muhammad. Yang istimewa disebut dengan ulul
Azmi, namanya siapa? Disingkat Mimin. You know Mimin? Muhammad, Isa, Musa, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Siapa? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Sebutnya siapa? Mimin. You know? Mimin. Artinya siapa? Mimin. Nah, ya. Makanya kalau ulu asmi ada berapa? 5. Langsung. Siapa saja? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nabi-nabi yang istimewa, punya sejarah masing-masing. Nabi Muhammad dengan ujian dan segala kehebatan yang mukjizatnya. Nabi Ibrahim dengan segala godaan dan ujiannya serta mukjizatnya. Nabi Isa dengan segala godaan dan ujiannya sekaligus segala mukjizatnya. Belum Nabi Musa alaihi. Nah, yang akan diterangkan di sini adalah kitabnya Nabi Daud, namanya kitab apa? Zabur. Di dalam kitab Zabur, kata Abdul Somad bin Muhaffal dari siapa? Wabi Munabbih mengatakan ada bunyi begini. Qala ya Daud, apakah engkau mengetahui? Ya, tahukah kamu orang mukmin yang ingin kupanjangkan umurnya? Siapa orang mukmin yang panjang umurnya? Siapa? Dijawab oleh Nabi Daud, ya, tidak tahu. Enggak tahu. Makanya di sini kita bisa belajar. Orang itu harus jujur. Kalau ditanya ngerti ya jawab ngerti, kalau nggak ngerti ya jawab tidak ngerti. Jangan nggak ngerti tapi pura-pura ngerti. Nanti akan sesat dan menyesat. Contoh, Alim sering ngomong, perkara yang sangat sering menyesatkan kita apa? Namanya GPS. GPS itu alat yang sering menyesatkan kita. Nah, si ngongkong ngomong belok kiri siapa, si ngongkong belok kanan siapa. Oh, pernah nganggo GPS? Pernah, Le? Pernah kan? Belok kiri sawah, belok kiri. Nah, pokoknya kita harus konsisten. Konsisten itu harus jujur. Kalau ada yang tanya kita tidak tahu ya jawab tidak tahu. Kalau nanya tahu, kalau semua tahu ya jawab tahu. Oh, orang ngerti kok. Cuma ente takon. Ana wong takon ora ente. Baru beli. Main Jamal tinggalin ngendi? Oh, bro. Gampang. Ngendi? Masjid. Kubang sawah. Loh, masjid itu sembayang masjid. Turu ya orang ning masjid. Wong nang masjid ternyata di dunia kono. Berarti sesat dan menyesat. Oma, ente nggak tahu rumahnya Kang Tomo. Rumah Kang Tomo ngendi? Bro, ngendi kaum, bukan kaum. Rumah ini ngomongin kaum. Itu namanya sesat dan menyesat. Nah, kayak kan biasanya ente kita kan banyak yang gagal teknologi, ya toh. Orang ngerti ngaplikasikan WA atau apa, ada bertakon. Ini WA kita error gampang. Kita bisa gampang. Padahal orang bisa ngomongnya, bisa. Akhirnya WA tapi ini dicekel, WA ini diotak-atik bisa orang malah error. Ya. Akhirnya kamu tinggal uninstall buat install ulang ya aku dibenerin rusak karena. Do apa bakal WA ini dibenerin dihapus atau install ulang ya berarti nggak bisa. Awal gua gak bisa kita. Pokoknya kita harus konsisten sebagaimana Nabi Daud dikatakan, apakah engkau tahu siapa orang mukmin yang akan saya panjangkan umurnya? Jawabnya ini orang ngerti orang. Lah. Qala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qala la ilaha illallah iksha'arra jilduh warta'addat mafasiluh. Ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah merinding, semua bergetar, pokoknya merinding. Di zaman sekian selangkah nyari orang yang mengucapkan kalimat satu lafaz la ilaha illallah merasa takut gemetar. Boleh di angel. Zaman dahulu kalimat la ilaha illallah
itu adalah kalimat sakti. Memang zamannya sudah sangat berubah, ini dipengaruhi dengan zaman. Paling sering kita berkali-kali, saiki langkah tempat angker, langkah tempat medhi, langkah tempat semacam-macam, langkah bebas blas. Tuh. Zaman cilikane malih, omane zaman cilikane orang tomo, krungu suara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun langsung Sapa wis mati. Nah, langsung wedi melayu manji umah, tembe krungu apa? Inna lillah. Zaman sakit ya anak Kru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. so ya mati siapa? Wong kae. Nang apa matinya? Tabrakan puas. Nah, malim cilik bahkan dalam katil lewat ana la ilaha illallah wedi manjing omah tutup lawange nek pengen deleng buka jendela titik itu paling tutup saking wedine saking wedi wes katil lewat malim cilik ora wani lewat kuburan mesti nek lewat kuburan karo mlayu la ilaha illallah Maca qul huwallahu ahad. Jaki kuburan diyuwi. Ya duyui malah bocah-bocah sila-sila nakal-nakal Zaki bisa sekolah SD kan di Tulen Pasiraman ya anak patok langkah tulisannya ditipek tulis deh ya Andi 2019 dah kurang ajar temen anak tulisan kurang ajar langkah wedi Pak Abdul percaya takkan kantong lagi sini zaman malam iki bakal ngono mati boro-boro marek wedi bener-bener merinding sangat merinding ya Allah bocah sakit apa manusia kayak gede ada wong mati lah ngadu sudah diintip ya mengenaskan wala ka jaman beti lah aja ayo kita sampai lewat kuburan begini wani mungkin ya tapi kembali kepada la ilaha illallah kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah kemudian dia merasa takut merinding karena di dalam lafaz la ilaha illallah ada lafzul jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat kita takut kenapa karena semuanya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam nggak berbicara orang-orang awam, sekelas kiai malam lapat-lapat lah itu nggak payu. Orang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah ya urusannya berkat wal amplop. Kiai kalau sudah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha boro-boro merinding. Tidak ada merinding sama sekali enggak. Sing ana bakal berkata apa ketebak ya. Bakal amplop pira sakete utas 1.000. Ngomong ikhlas angel wis angel. Nah. Kayak sampean kalau diajak marhabanan, diajak apa saja, diajak tahlilan, ayo diajak yasinan di rumah orang yang sudah meninggal, bayangannya caburan. Bayangannya apa? Caburan. Tapi orang yang mengatakan la ilaha illallah merinding kenapa? Karena kita tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wajib kita sembah hanya Allah. Tidak ada yang wajib kita sanjung-sanjung hanya Allah. Harapan satu-satunya hanya Allah dan Allah lah yang akan selalu mengatur kehidupan kita. Makanya saya sering saya ngomong berkali-kalinya masih muda-muda, jangan pernah berhenti dan lelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap permintaan kita pasti Allah akan berikan kepada kita. Tapi pertanyaannya, Allah memberikannya sekarang atau nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kepapa ente minta. Ya Allah, minta HP iPhone, mintanya sekarang, nanti dibelikannya 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan, wallahu a'lam. Iya, kenapa? Karena setiap permintaan kita nggak mungkin langsung kita wujudkan sekarang. Mintanya sekarang. Ya Allah iPhone, nah, ya Allah iPhone. Doanya terus terang sama Allah, nggak usah malu-malu, doanya terus terang. Ya Allah iPhone termahal terbaru. Ya Allah iPhone termahal terbaru. Nanti termahal dan terbarunya kapan? Tahun depan. Itu doa. Kenapa? Karena doa itu seperti orang yang sedang menanam pohon.
asal kita rajin menyiram, asal kita rajin ngurus, insya Allah doa itu akan tumbuh. Doa itu gitu. Pokoknya untuk kalian yang masih muda-muda, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya mohon ini, ya Allah saya bimbing ini. Doa dari sekarang. Pokoknya rumusnya jangan pernah merasa lelah berdoa kepada Allah. Minta dari sekarang. Ya Allah pengen tahu dunia, ya Allah pengen keliling dunia, nggak apa-apa. Minta sama Allah tuh jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Makanya gantunglah cita-citamu setinggi langit. Nggak apa-apa. Secara akal tidak mungkin. Siapa yang mau gantung di langit? Gantung di atap aja nggak bisa. Nah, apalagi gantung di langit. Tapi memang begitu. Gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit. Artinya apa? Dan kamu nggak usah pesimis. Kita ini hidup berawal dari mimpi. Perbanyaklah mimpi. Itu. Saya cerita sedikit ya. Karena semua kejadian berawal dari mimpi. Ada yang kejadian tanpa mimpi. Sekelas Nabi. Contoh. Raja Namrud membakar Ibrahim gara-gara apa? Mimpi. Namrud mimpi bahwa nanti akan ada yang menghancurkan kerajaannya. Gini. Cari sampai ketemu. Akhirnya ketemulah Ibrahim. Sama kejadian yang demikian dijadikan oleh kejadian ketika Nabi Musa alaihis salam. Sama ketika kejadian Nabi Isa alaihis salam, termasuk sama ketika Rasulullah mendapatkan wahyu antara terjaga dan mimpi. Enggak apa-apa. Makanya mimpi itu pasti terjadi. Makanya mimpi pasti terjadi di saat kita waktu kecil. Nah, saya sering ngomong, makanya apa? Dari kecil lah kita mulai menata mimpi kita. Makanya apa? Ketika kita semua waktu TK, pasti kalau ditanya jawabannya beda. Hari Senin ditanya, kamu cita-citanya apa? Dokter. Kenapa? Habis periksa. Pasti ditanya sama gurunya, cita-citanya apa? Dokter. Hari Selasa berangkat sekolah, kamu cita-citanya apa? Polisi. Kemarin dokter, sekarang polisi. Kenapa? Kemarin bapaknya habis ditilang. Ya enggak? Hari Rebo, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi pedagang. Kenapa jadi pedagang? Enak. Kenapa enak? Uangnya banyak. Kenapa? Oh, ternyata dia kemarin habis diajak ke pasar sama ibunya, ngelihat pedagang uangnya sebanyak setas isinya uang. Akhirnya apa? Oh, enak jadi pedagang. Nah. Kamu cita-citanya jadi apa? Ada kemis tanya lagi. Pengangguran. Kenapa pengangguran? Loh, kurang ajar, cita-cita kok pengangguran. Kenapa? Karena dia ternyata habis main di rumahnya orang, nggak ngapa-ngapain, tapi makanan ada, minuman ada, duduk tempat duduknya enak, segala macam-macam. Oh, kayaknya enak, orang nganggur enak ya. Tinggal duduk, nyetel TV, nyetel apa saja, tinggal ngerokok, makan, minum. Orang nganggur. Oh, berarti cita-cita nganggur ya. Itu waktu kecil. Tapi semua mimpi waktu kita kecil itu sebenarnya sudah nyata semua. Gak ada mimpi waktu kita kecil nggak nyata, yakin nyata. Contoh, kamu mimpi malam, di dalam mimpimu mohon maaf nih, kencing atau ngompol nggak? Ngompol, nggak kata siapa, pasti ngompolnya. Kalau kamu tidur terus malamnya mimpi ngompol, pasti ngompol. Saya jamin pasti ngompol. Kamu mimpi dikejar-kejar sama temenmu atau sama orang gila, kemudian jatuh benjut, saya yakin bangun tidur sudah benjut, yakin itu. Tiba-tiba bangun tidur cebuk, jatuh benjut. Kamu mimpi seumpama dikejar-kejar setan atau dikejar-kejar kuntilanak atau dikejar-kejar orang gila, nggak bisa lari. Kenapa? Karena posisi tidur kamu dalam keadaan lengkung kayak udang, karena nggak bisa lari. Artinya apa? Inilah rumus kehidupan kita. Kita tidak boleh pesimis dan tidak boleh putus asa dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita punya kalimat sakti, la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut. Kenapa? Karena kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Rezeki kita sudah diatur, hidup kita sudah diatur. Makanya apa? Ketika ditanya oleh Nabi Daud, ketika ditanya siapa orang yang akan dipanjangkan umurnya, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dan merasa terkejut, merasa takut. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis nomor
7. Ini kita singkat ya. Ini hadis nomor 8. Al-haditsul tsamin an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babin al-masjid yaumal jum'ah sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asmahim hatta yakun akhiru man yuktabu rajulun jahina jalasal imam ala mimbar. Ini khusus laki-laki, enggak apa-apa. Anjuran sholat Jumat di awal waktu. Ini hadis yang nomor berapa? 8 dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ah sab'una malakan. Setiap hari Jumat di setiap masjid pasti Allah akan kirimkan 70 malaikat setiap masjid. Baiklah, catat laki-laki. Setiap hari Jumat Allah kirim khusus malaikat khusus untuk apa? Mencatat siapa-siapa yang datang di awal waktu sholat Jumat. Oh, ada malaikatnya kok, ada pencatatnya khusus, dikira nggak ada pencatatnya khusus. Wah, baik. Ya, yaktubuna nas bi asmaim. Mereka para malaikat akan mencatat nama-nama manusia tersebut dengan nama-nama lengkap bin-binnya siapa. Hatta yakuna akhiru man yaktub rajulan ja'ahina jalasal imam al mimbar. Kapan malaikat itu terakhir mencatat nama-nama orang tersebut? Awas, ngiling, ingat-ingat nih orang-orang yang sering Jumatan. Yang akan dicatat terakhir dalam catatan 70 malaikat tersebut adalah di saat imam atau khotib sudah duduk di atas mimbar. Itu berarti catatannya sudah ditutup. Berarti orang-orang yang datang setelah kalimat alhamdulillah, alhamdulillah sudah khutbah berarti tidak tercatat, tidak ada dalam catatan daftar absennya malaikat. Enggak di aku. Apalagi yang datangnya telat, sudah khutbah kedua baru datang. Apalagi pas khomat, alah enggak di aku. Nah, ada di sini yang biasa kalau berangkat khomat, enggak di aku, enggak. Terus makanya telat khomat pisan. Wah. Falam yu'dhi ahadan fi majlis wa lam yaqul illa khairan fa dzalika adna ahli yaumul jumati hadzan. Ya. Ini jadi kalau kita pengen dicatat oleh malaikat yang 70 itu, jadi kalau Jumatan kira-kira berangkatnya paling awal. Di terakhir catatannya itu adalah apa? Catatan ketika kita ini ketika khotib duduk di atas mimbar. Wa dzalika alladzi yughfar lahu ma 'amila min as-sayyi'ati bainal jumat. Lah, yang dimaksud adalah orang-orang yang datang sebelum khotib duduk di atas mimbar ini adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dosanya atau kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Di luar itu tidak dianggap. Oh. Pokoknya patokannya kalau Jumat itu kalau sudah ada suara azan atau suara ngaji pertama kalian datang sampai terakhir ada kalimat ansitu wasma'u kama qala al-khatib fa idza sa'idal mimbar la'allakum tuflihun. Imamnya assalamualaikum kemudian duduk, disitulah malaikat berhenti mencatat, memberikan absen. Kama qala Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dulu ini saya cerita sedikit, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah itu apa? Pemimpin di muka bumi. Awas, kita jangan sampai punya pandangan bahwa kita manusia adalah makhluk pertama yang menghuni bumi. Sebelum manusia menghuni bumi sudah ada makhluk lain, termasuk hewan. Jadi hewan sama manusia lebih dulu hewan. Kalau kamu nanti belajar ilmu pengetahuan alam, ayo, sumber minyak dari mana? Dari kuburan bangkai-bangkai yang sudah umurnya ratusan bahkan ratusan ribu tahun. Nah, sedangkan Nabi Adam ke sini belum ada. Sekarang semua kalau ada pertanyaan,
Zaman Saurus sama Nabi Adam duluan mana? Ayo. Ya kan? Ayo tinggal. Kalau duluan Nabi Adam berarti ada manusia yang ketemu sama Saurus. Kayak apa nanti? Itu harus dijual. Nah itu. Pokoknya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala pengen menjadikan khalifah di muka bumi, siapa yang pertama kali protes? Bukan setan, bukan iblis. Siapa yang protes? Malaikat. Jadi rivalnya kita itu dulu awalnya adalah malaikat. Yang menjadi istilah lawan kita ini adalah malaikat. Yang pertama kali ketika kita akan dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi, yang protes pertama adalah malaikat, bukan iblis. Bukan iblis. Tapi kenapa setiap kali manusia melakukan kesalahan yang disalahin iblis? Nah, ya enggak? Dasar setan, dasar iblis. Nah. Kan iblis cuma menggoda saja. Kan iblis cuma menggoda saja kan? Ketika Nabi Adam diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Iblis nggak nakut-nakutin, nggak nyerem-nyeremin, ngodain, dan Nabi Adam tidak tergoda. Makanya Pak, laki-laki itu nggak bakal tergoda dengan setan. Makanya kalau ada laki-laki di siang hari buka puasa, itu bukan digoda sama setan, dasar gede. Oh, wah mak, kita kalah karo setan. Jadi ini kita buka puasa. Langkah sejarah. Wong lanang ku langkah sejarah kalah karo setan. Kenapa? Ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, tidak tergoda sama sekali. Ketika iblis mengatakan, wahai Adam, naiklah burul khuldi, pasti akan kau capai, pasti kamu akan kekal. Khalidina fi, macam-macam digoda. Adam nggak terjurus sama sekali. Enggak ada. Makanya setan nggak ada, nama setan laki-laki nggak ada. Perempuan nggak, kuntilanak, lanang tawadon, pocong lanang tawadon, wadon. Bisa wadon bah, ada si lanang keting. Nabi Adam tidak pernah tergiur oleh godaan setan sama sekali. Tapi sekali laki-laki digoda sama perempuan, pertama kali Nabi Adam yang ngomong Sayyidah Hawa, Mas, langsung iya berangkatlah dia. Makanya laki-laki siapa saja sehebat apapun, kalau sudah perempuannya yang ngomong, mau ngomong apa ente? Ayo, kalah sekelas saya semua, sekelas Tomo. Kalau istrinya sudah ngomong, geng mater. Kamu bisa saja menolak semua yang sudah gede-gede. Sama ibunya, Cong, anen pasar tukuna sabrang, sungkan mi, sungkan bok, sungkan mak. Ayo, kau dikit, ayo janji kau di SMS sama pacarnya, jemput aku, siap OTW. Langsung gas. Gak mikir motor anak bensin apa, orang sing penting gas. Anak nih kan bilang kayak kalah. Apa manis sih ngomong bapane? Apa manis sih ngomong bapane? Cung, apa? Tuh naroko mana sungkan. Asal bagi loro apa? Cacalan sih ngomong wong wadon. Mas, jalan yuk. Mingguan. Ayo, sekali nolak habislah urusan kita. Nah, ada pokoknya. Ente laki-laki di chatting sama sesama laki-laki, orang dibales karpe temen, ya sok dijajal. Semua tiba-tiba Kang Tomo WA. Kang, ya orang dijual Kang Tomo biasa baik. Kang Tomo biasa, atau sampean di WA kita biasa baik, ngali temen kata Kang Jamal baik kasih WA. Jajalan sampean WA kepada perempuan atau perempuannya WA kepada kalian, pasti langsung dibalas, yakin. Jangankan ribuan detik, 1 detik langsung dibalas. Orang sampean WA kepada perempuan, kemudian perempuan itu nggak balas, jangankan 1 jam, 5 menit itu skater bolak-balik. Woyo, mumet ciranda saya. Sama Nabi Adam ketika Siti Hawa ngomong pusing. Makanya apa? Pertama kali yang memprotes kita menjadi khalifah di bumi siapa? Malaikat. Apa kata-kata malaikat? Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan pemimpin di muka bumi adalah perusak dan pengalir darah? Apa yang dicap oleh malaikat? Manusia ini punya sifat dan karakter perusak dan pengalir darah. Apa pengalir darah? Suka bunuh, suka perang, suka berantem. Itu karakter manusia. Gak bisa
Ditolerir nggak bisa. Oke, siapa bae manusia iku duwe karakter ngerusak. Ayo sok jajaran kita sampean mau lanang-lanang dua karakter rusak. Deleng kipas wis bener, kayane otoritas orang wis rusak alah yangel. Nah, duwe HP, duwe printer, duwe apa otak-atik dewek. Perempuan masa bisa beli. Wong wadon beli bisa. Wong lanang ku deleng apa bae mesti pengennya ngobak ngapik. Pengen yang rusak. Emang karakter kita. Ayo. Jarang ya, mohon maaf ya, duduk belan wong wadon, duduk ngomong itu anak-anak salah itu ya. Jarang cek wong lanang deleng tembok anyar iki. Yakin yang tomon cekelan pulpen kon jago niki tangannya gatel, corah, jaret. Pengen gambar tapi karakter rusak. Sing keloro, ora lanang ora wadon dua karakter apa? Yes fikud dima. Apa pengennya tarung, gulet mateni wong, beli lanang beli wadon. Soal gulet si lanang wadon gulet kabeh. Ayo. Mulanya apa? Pemain Indonesia. Itu lengan Indonesia. Indonesia paling top soal gulet. Langkah tandingnya. Ayo geletan ini Indonesia perkara sing ora gulet apa sok? Ana beli main bola kalah menang tarung. Buruk lewat. Ayo seneng ora seneng, goyang ora goyang sing penting tarung. Arak-arakan ya kan rame ora rame sing penting tarung. Langkah sing ora tarung pilihanku menang kalah tarung. Pilihan presiden kok menang kalah tarung. Apa be tarung? Nah, main bola menang kalah sing penting ujung-ujungnya tarung sing di lur ku dudu bolane tarung kader global siji. Ku karakter manusia. Makanya apa? Dia cek karo malaikat atajalu fiha wa yasfikut dima. Arab ndadiakan pemimpin sing tukang rusak karo tukang gulet tah sing ngomong apa ngono. Dibantah, tapi kita ku dibelani. Siapa sing belani kita? Gusti Allah. Apa jawabannya Gusti Allah? Wan apa jawaban Gusti? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Musta menang malaikat ngerti ya gak kita daripada si sirah. Loh. Kenapa yang dijadikan manusia? Karena ngurusi bumi. Bumi itu adalah makhluk yang kelihatan dan kemudian makhluk kasar, maka sing ngurusi manusia. Manusia itu ana loro, ana sing kasar, ana sing alus. Sing kasar jasad, sing alus roh. Ya, bolane awake manusia iku ana loro sing kudu diurusi kita, yang ngurusi jasad, yang ngurusi arwah. Gak bisa siji-sijine sampean mangan beli gelis sembayang pusing. Sampean sembayang beli mangan mati. Ayo sampean sembayang, cunglak wirid, beli mangan mati. Nah, mangan dalam rangka membesarkan jasad, ngaji rutin kados niki seperti ini dalam rangka membesarkan arwah. Tapi mau kanggo eling-elingan ilmu, pertama kali sing protes manusia dari pemimpin siapa? Malaikat dudu iblis. Iblis kan goda tok. Malah iblis menjadi sarana kita akhirnya jadi khalifah fil ardi. Sob ayo jajalan. Lamun je lagi kuen. Lamun Adam tidak tergoda memakan buah khuldi, melakukan satu kesalahan khilafan di surga sana, apa kira-kira diusir? Ora. Terus siapa sih di khalifah di bumi? Oh. Makanya inilah rumus kehidupan. Setiap kesalahan pasti ada hikmahnya. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Mulane ayo dari wong lanang dadi wong lanang aja sok gampang nangis, aja sok gampang lemah. Setiap kali kita mendapatkan musibah pasti ada ribuan hikmah. Jare wong ngomong satu kali diputus sama pacar 1000 perempuan akan datang. Ngonon sedih gak apa-apa aku diputus sama kamu deh. Satu perempuan yang mutus aku 1000 akan datang dengan tiba-tiba. Wah, pokoknya kuntilanak gua apa tak I love you tuh pokoknya. Gampang. Bola perempuan gak usah nangis diputusi wong lanang, gak ala model mongkonon. Sing luwih model-model ya pirang-pirang. Nah, saya sering ini terakhir buat kalian yang muda-muda, kita jangan sampai terkecoh sebagaimana Adam dulu terkecoh dengan rayuan iblis. Always ya. Kita ini yang masih muda-muda ini selalu melihat sesuatu seperti fata morgana. Apa? Fata morgana. Wong lanang ndeleng wong wadon ayu ya mesti seneng, wong wadon ayu ndeleng wong lanang ya mesti seneng. Wah, pemaning wong pada bae seneng langka blesake, langka temenan, langka. Wah. Pacare kita, rabia kita paling. Oh, tapi sekali melakukan satu kesalahan ribuan kalimat sakti akan turun. Yakin benar.
dasar mata keranjang, dasar pembohong, dasar pecundang, dasar. Oh, dasar akal pokoknya. Ngalai undang-undang dasar pokoknya. Kalimat dasar goro, dasar. Nah. Jadi sekali lagi kita belajar dari hadis nomor 7 dan nomor 8 ini, kita belajar bahwa orang asal memegang kalimat la ilaha illallah hidupnya tidak akan mendapatkan kesusahan. Orang yang mau benar-benar serius menjalankan ibadah sholat Jumat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah punya tradisi, punya organisasi Nahdlatul Ulama mampu menjaga marwahnya hari Jumat. Siapa yang menjaga marwahnya hari Jumat? Hanya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah cung, sampean di antara saliman ada yang aktif di Ibnu, ada yang aktif di Ansor, ada yang aktif di Fatayat mungkin. Pokoknya aktif semua. Itu dalam rangka menjaga marwahnya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Nahdlatul Ulama menjaga marwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya dalil Jumat adalah Sayyidul Ayam. Yang menjaga Sayyidul Ayam siapa? Orang NU. Orang NU kalau sudah mendengar kalimat malam Jumat, kita bisa lihat kuburan rame, musola rame, rutinan rame, ada yang marhabanan, ada yang yasinan, ada yang macam-macam ya toh, ada yang manaqib, macam-macam. Coba lihat setiap malam Jumat yang mengadakan itu siapa? Orang NU. Baru malam Jumatnya saja dijaga marwahnya oleh Nahdlatul Ulama. Belum paginya Jumatannya rame, diisi dengan qasidah dan macam-macam. Siang harinya biasanya kalau malam Jumat habis Jumatan biasanya banyak sekali kegiatan ibu-ibu jam'iyah rata-rata. Artinya apa? Kita harus beruntung ikut jam'iyah Nahdlatul Ulama dan harus tambah yakin kita insyaallah akan didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan diaku menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan hari ini dan insyaallah besok hari Selasa kita akan mengadakan syukuran hari santri, barokahnya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Maka sampean yang aktif di NU, aktif di IPNU, IPPNU, berjuang benar-benar tidak mencari apa-apa, hanya pengen diaku jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena Mbah Hasyim sudah menjamin siapa yang mengurusi NU akan aku anggap menjadi santriku. Siapa yang menjadi santriku kata Mbah Hasyim, satu akan didoakan oleh Mbah Hasyim hidupnya barokah, ilmunya manfaat, rizkinya tidak akan terputus, dan insya Allah kelak nanti kalau mati akan husnil khatimah. Jadi apa? Jangan ragu ikut NU, ajak teman-temannya. Makanya apa? Kalian yang di Ibnu rutinlah bikin kajian rutinan dalam rangka apa? Menjaga marwahnya Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau kamu ikhlas, kamu yakin nanti kemudian hari akan memetik buah daripada keikhlasan. Tenang. Insya Allah yang khidmat, yang benar-benar menjaga marwah NU. Makanya saya sering ngomong, yang punya rutinan malam Jumat atau punya rutin apa saja, diniyatin kita lagi ngabdi sama Mbah Hasyim Asy'ari, kita lagi ngabdi pada Nahdlatul Ulama, titik, nggak ada yang lain. Dah, apa saja kegiatannya diniyatin kita sedang ngabdi. Man khadama khudima. Siapa yang khidmat pasti kelak suatu hari akan dilayani. Tenang, sekarang kita melayani orang, nanti kemudian hari 5 tahun atau 10 tahun akan dilayani sama orang. Mudah-mudahan sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tuballighuna bi hajja baitikal haram